Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Special Talk Show dengan tema alokasi dan pemanfaatan DBHCHT di Kota Semarang. Baik, saya kembali ke Pak Nasrul. Tadi sampai pada pita cukai bekas yang digunakan lagi, Pak. Ya, betul. Jadi di masyarakat itu masih terjadi penggunaan pita cukai bekas dikumpulkan untuk kemudian dilekatkan kepada produksi rokok yang baru. Nah, kalau sampai itu terjadi, itu sama dengan dipersamakan dengan pita cukai palsu. Karena ada juga di masyarakat yang memproduksi rokok dengan pita cukai yang seolah-olah seperti pita cukai asli, tapi itu palsu. Nah, itu kalau itu ancaman hukumannya adalah 1-8 tahun penjara dengan pidana dendanya 2-20 kali lipat nilai cukai yang terhutang. Begitu, Mbak. Baik, Pak Nasrul. Nah, ini Bu En, kalau di Provinsi Jawa Tengah sendiri ini seberapa besar peredaran rokok ilegal, apalagi yang juga menggunakan pita cukai yang palsu, yang lama digunakan lagi seperti yang disampaikan Pak Nasrul? Kalau untuk Jawa Tengah kebetulan kalau data kemarin ya Mbak Mira ya, kita Juli kemarin ini sebetulnya baru melaksanakan kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal. Ini terima kasih Pak Wali, kemarin sudah dibantu teman-teman Satpol PP Kota Semarang untuk kegiatan itu. Ini hasil penindakan se-Jawa Tengah ya, kita ada memusnahkan 11,3 juta batang. Itu ada kurang lebih 6 truk ya, 6 truk itu dimusnahkan di kantor gubernuran, habis itu kita bawa ke TPA Aji Barang untuk dipendam di sana. Paling banyak dari mana, Bu? Sebetulnya kalau Jawa Tengah itu lebih banyak ini ya, lewat ya, transit ya. Jadi bukan produksinya ada di Jawa Tengah, memang ada sih di salah satu kabupaten kota kami yang heritage, tapi mungkin nggak perlu saya sebutkan yang justru menjadi budaya ini. Tapi kalau sisanya 34 kabupaten kota yang lain ini hanya dia lewat saja. Hanya armadanya lewat ngangkut, kayak mungkin contoh ya yang di Semarang, dia dari mana ketangkepnya di Semarang. Jadi hanya tempat lewat begitu ya Pak Hendi. Tapi dipastikan tidak ada pabriknya ya Pak? Insya Allah ya, mudah-mudahan enggak lah. Tapi kita terus berupaya muter-muter, kawan-kawan juga selalu mencari tahu informasi dari masyarakat. Tapi sampai sejauh ini mudah-mudahan tidak ada pabrik-pabrik ilegal di Kota Semarang. Amin. Baik, kemudian tadi sanksinya lumayan juga ya Pak yang dijelaskan Pak Nasrul. Apakah masyarakat sudah cukup tersosialisasi tentang sanksi ini Pak? Sebenarnya ketentuan undang-undang ini kan masyarakat bisa paham, browsing atau apapun informasi bisa mereka tahu. Tapi kita juga tidak begitu saja menutup mata. Yang tadi saya sampaikan di depan, Pak Camat, Pak Lurah dengan dibantu Satpol, Bea Cukai juga dari provinsi aktif untuk bisa mensosialisasikan bahwa pada hakikatnya kalau kita ini mau beli produk-produk yang legal, produk-produk yang bercukai, itu juga untuk kita sendiri kok, untuk masyarakat Semarang. Jadi buat apa sih beli yang enggak legal, kita beli legal, kita nyaman menikmati produk tersebut, dan kita juga bisa ikut berkontribusi membangun wilayah kita. Baik, itu pentingnya membeli produk yang legal, begitu ya Pak Hendi. Nah, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Semarang sejauh ini Pak Hendi? Ya tadi saya sudah sampaikan di depan, edukasi, sosialisasi. Baik berupa promo di media iklan tentang hal-hal tersebut, juga turun ke lapangan di dalam setiap kesempatan juga menyampaikan terkait dengan kemanfaatan produk cukai, kemudian dampaknya kalau beli produk tidak bercukai, terutama untuk sisi-sisi kontribusi pembangunan, dan juga pasti tentang bahayanya melakukan aktivitas pelanggaran hukum. Mereka bisa mendapatkan hukuman terhadap pelanggaran pidana tersebut. Baik, Pak Hendi ini kan sosok wali kota yang cukup eksis di media sosial, begitu ya Pak? Dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Apakah itu juga dilakukan secara masif di sosial media Pak untuk mengedukasi masyarakat? Kalau saya per momen aja, kalau di media sosial saya kan tidak melulu bicara tentang dana bagi hasil, tapi kalau pas hari itu ada kegiatan yang menyentuh terkait dengan
dana bagi hasil, kemudian edukasi pelanggaran terhadap barang yang ilegal, ya pasti saya posting gitu ya. Kalau hari ini saya ketemu Mas Nasrul, ketemu Mbak EN ya ketemu Mbak EN, kemudian perintahnya hari ini harus diposting, ya pasti saya posting juga. Jadi kita berkolaborasi, bergerak bersama untuk bisa mensosialisasikan hal tersebut. Baik, terima kasih Pak Hendy. Nah, yang saya ingin menanya dari Bu EN, sosialisasinya seperti apa Bu kalau dari Sekretariat DBHCHT sendiri? Kalau sosialisasi untuk di Jawa Tengah ya, ini dilaksanakan memang dengan berbagai macam event kami masuk ya. Selain sosialisasi dengan tatap muka, ada juga sosialisasi melalui media dalam jaringan tadi seperti yang disampaikan Pak Wali. Selain itu juga ada sosialisasi kita itu melalui pentas seni budaya ya, sekaligus nguri-nguri budaya. Nah, selain itu juga kita sosialisasi melalui event-event keagamaan, event olahraga. Jadi harapan kami ketika kami masuk memberikan sosialisasi ini masyarakat bisa aware ya, bisa bisa ngeh gitu ya. Kalau wayang kulit, ya, wayang kulit juga iya. Kalau sekarang kan kalau misalkan kita sosialisasi tatap muka tuh kan ngantuk atau gimana ya. Boring ya. Boring. Nah, tapi kalau kita melalui media wayang kulit, terus event seni budaya, olahraga, fun bike itu misalkan, nah ini kan masyarakat banyak tertarik nih. Itu terlihat dari animo masyarakat ya Bu? Iya, antusias yang ikut ya. Antusiasnya cukup tinggi. Iya. Baik, itu juga terlihat dari sosialisasi yang kita lakukan sore hari ini juga ada tampilan musik ya. Jadi biar nggak boring begitu. Baik, nah kalau dari Pak Nasrul sendiri, dari Bea Cukai sendiri sosialisasinya seperti apa Pak untuk masyarakat? Iya Mbak Mira, jadi kami ini turun bersama-sama dengan pemerintah memang. Dengan Pemda dalam hal ini mengadakan sosialisasi langsung ke perajin juga, langsung juga ke masyarakat, ke sekolah, dan di kantor kami pun kami sering mengundang juga mahasiswa atau kami turun ke sekolah-sekolah untuk kami sosialisasikan benar apa tadi yang disampaikan oleh Pak Wali bahwa sangat penting untuk membeli produk yang legal gitu karena memang banyak ya keuntungannya, dan kalau kita beli ilegal itu kita tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya. Ini sudah rokok itunya bahaya, tapi untuk kesehatan ya. Betul. Baik, tadi sempat disinggung tentang mahasiswa. Itu artinya kan generasi milenial juga mengkonsumsi rokok begitu. Biasanya anak-anak mahasiswa ini karena uangnya terbatas milih yang murah begitu, Pak. Betul. Biasanya ya. Itu kita edukasi kepada mereka untuk tidak hanya mementingkan yang murah gitu. Baik, nah itu atau kalau uangnya terbatas ya nggak usah ngerokok. Nggak usah ngerokok. Setuju Pak. Iya. Atau kalau tidak tingwe Pak. Apa itu tingwe? Linting dewe. Linting dewe. Baik. Nah, untuk membangkitkan atau memberikan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat itu tentunya bukan hal yang gampang ya Pak Hendy. Ini juga butuh telaten, sabar gitu. Nah, ini Bapak selama bersentuhan langsung kan Pak Hendy ini sering belusukan begitu ya Pak. Masih Bapak jumpai tidak Pak adanya rokok ilegal ini? Aduh, saya kok nggak pernah memfokuskan diri untuk mencari produk yang tidak legal, tapi saya rasa apa yang sudah kita lakukan hari ini adalah bentuk komitmen kita untuk bisa bersama-sama membangun sebuah kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah. Saya meyakini sekali karena dulu waktu kita memulai membangun Semarang ini ada juga sikap-sikap antipati masyarakat. Ya udah, aku nanti beli yang misalnya rokok legal, tapi nanti duitnya nggak dipakai buat pembangunan. Makanya butuh sebuah transparansi yang hari ini terus kita lakukan. Pemerintah pusat, provinsi, kota, juga dari teman-teman Bea Cukai. Dan dengan transparansi itu pasti akan membentuk sebuah trust, percaya masyarakat. Dan akhirnya menuju ke sebuah kolaborasi, bergerak bersama antara masyarakat, pemerintah, masyarakat membeli produk bercukai, kemudian pemerintah secara terbuka, transparan juga memakai hasil dari cukai tersebut untuk pembangunan yang bisa kelihatan hasilnya. Baik, itu dari Kota Semarang ya, ini berkolaborasi. Kalau dari provinsi sendiri bagaimana Bu En? Untuk kolaborasi,
Kalau kolaborasi, karena di provinsi sendiri juga mendapatkan anggaran DBHCHT ya, ini kami untuk kegiatan-kegiatan juga berusaha mensinergikan dengan kegiatan yang ada di teman-teman kabupaten kota. Dan termasuk Semarang ya? Termasuk Semarang. Karena mengapa itu? Kegiatan-kegiatan DBHCHT ini ada koordinatornya, ada dibentuk koordinator sekretariatnya untuk mensinergikan ini, sekaligus ketika kita menyusun perencanaan suatu kegiatan ini juga harus melalui proses asistensi duduk bersama nih antara pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi termasuk pusat. Nah, jadi ini biar nggak jalan sendiri-sendiri. Jadi kita tetap bisa mencapai tujuan goal kita. Baik, betul yang disampaikan Pak Hendy tadi ya, bergerak bersama. Yes. Tapi kita masih harus sama-sama, kita mendengar dulu ya musik yang akan dimainkan teman-teman dari ARD Band. Silakan teman. Perhatian diberitahukan bagi para penonton yang akan menonton video iklan bukannya Untung Malah Buntung diwajibkan berusia 18 tahun ke atas. Dan bila belum memenuhi syarat usia tersebut, sebaiknya jangan menonton dulu. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bahagia, sayangi orang tua Anda, dan terima kasih. Sar, sini, duduk Sar. Gimana bos penjualan kita bulan ini? Loh gimana tuh Sar? Harusnya kan kamu yang laporan. Oh iya, kan saya yang pegawainya ya bos. Cak gendeng. Udah. Sekarang gimana Sar hasil penjualan kita bulan ini? Penjualan kita bulan ini terjun bebas bos. Aduh, wah kacau kalau terus-terusan turun Sar. Apa nggak ada inovasi yang bisa kita tawarin Sar? Pandemi bos, semua kafe omsetnya turun. Saya ada ide nih bos. Apa itu Sar? Gimana kalau kita jualan rokok dan minuman dari luar negeri? Kan di kafe lain belum ada tuh. Cocok itu Sar. Cuman kita dapat barang dari mana? Ada kontak suppliernya nggak? Tenang bos, kalau itu saya punya temen yang biasa masukin barang ke Indo bos. Gimana? Itu resmi apa enggak? Bos, barang kayak gitu kalau masuknya resmi mahal, nggak cuan ntar kita. Gimana bos? Oke nggak? Ojo lo mak, ojo tenan lo. Ngedar nih, jual tau nawak nih rokok ilegal. Menurut undang-undang nomor 90 tahun 2007 iso di penjara lo. Ngapi-ngapi lo. Gue kebetulan. Soalnya apa? Soalnya ngerugekne negara ya an kuwi. Negara iso ndak maju lek gara-gara kowe kaya ngono kuwi. Nek negara ndak maju, bosmu ya iso bayar kowe. Ojo ngono tenan lo. Enggak lah Sar, idemu itu kriminal. Iya bos, saya rasa juga begitu. Ya udahlah bos, enak kerja lagi bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Somantri, Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam. Hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima oleh Kota Semarang, yang pada tahun anggaran 2022 ini mendapatkan alokasi sebesar 9,7 miliar. Pemanfaatan anggaran DBHCHT ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk penegakan hukum, dan untuk kesehatan. Tahun ini memang ada pergeseran yang cukup signifikan dalam rangka memperkuat kemampuan masyarakat ketika kemarin kita mendapatkan kondisi pandemi 19.
angka kesejahteraan masyarakat itu di samping ada bantuan tunai langsung, juga di kesehatan yang mendapatkan proporsi yang sangat besar, 90%. Harapannya bahwa dana BHJH ini bisa dimanfaatkan dengan baik secara transparan, akuntabel, sehingga masyarakat betul-betul bisa merasakan manfaat dan meningkatkan kekuatan ekonominya selama masa-masa yang cukup sulit hari ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang hebat, Jateng gayeng. Dalam rangka pembangunan melalui pendapatan dari cukai, mari kita bergerak bersama, kita gempur rokok ilegal. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.